Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu azim. Eh, Kepada mahasiswa-mahasiswi semua mata kuliah statistika dan probabilitas. Materi kita selanjutnya ini adalah tentang ukuran pemusatan data. Dalam statistik itu ada istilah ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah satu ukuran yang menggambarkan pusat kumpulan data yang mewakilinya. Contohnya, mean, median, modus sama-sama merupakan ukuran pemusatan data yang termasuk dalam analisis statistika deskriptif. Namun, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam menerangkan suatu ukuran pemusatan data. Materi ini ada pengulangan dari materi ketika kalian masih di SMP atau di SMA itu sudah membahas, sudah mempelajari apa itu median. Median itu nilai tengah, mean itu rata-rata, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Syaratnya ialah data sudah disusun atau dikelompokkan. Ukuran data ada ukuran pemusatan data yaitu mean, median, modus. Ada ukuran letak data, ada median, kuartil, desil, persentil. Ada namanya ukuran penyebaran data, ada rank, jangkauan antar kuartil, simpang rata-rata, nah simpang baku atau ragam. Pada materi hari ini kita akan membahas yaitu tentang ukuran pemusatan data. Data tunggal, data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Perhitungan frekuensi data tak berkelompok, biasanya setiap data mewakili data tersebut secara tunggal. Contoh, X1, X2, X3, X4 sampai X10 dengan poinnya X1T3, X23, X34, X45 sampai X10 itu 9 poin. Ini datanya yang telah disusun berdasarkan urutan misalnya X1 sampai X10. Ini data tunggal. Yang kedua adalah data berkelompok. Adalah data yang telah digolongkan dalam distribusi frekuensi yang minggu kemarin sudah kita bahas. Data berkelompok biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa kelas. Yang dimaksud dengan kelas di sini adalah suatu bagian atau elemen pada tabel yang menunjukkan jumlah data yang berada pada suatu rentang tertentu. Ini contoh tabel distribusi frekuensi. Ada berapa kelas? Ada 3 kelas. Berapa intervalnya antar kelas? 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 5, 5 interval. Dengan frekuensinya masing-masing 3, 6, dan 9. Nah, bagaimana mengubah data tunggal menjadi data berkelompok? Ini materi yang kemarin yang kita bahas tentang distribusi frekuensi, yaitu pertama kali kita mencari jangkauan, kita mencari jumlah kelas, kemudian kita panjang kelas, kemudian kita tentukan frekuensinya atau kita mudahkan membuatnya seperti turus dan sebagainya. Ini untuk mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Ini contoh, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris dengan 4 kolom berarti ada 40 data. Jadi ketika diubah menjadi data kelompok, dia akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. Ada 7 kelas dengan batas bawah 19, batas atasnya 1, 2, 27. Ini cara materi minggu kemarin yang kita bahas yang sudah kita pelajari. Nah, ini rumus yang digunakan untuk mencari mean, modus, median, kuartil, desil untuk data tunggal dan untuk data yang berkelompok. Data mean atau rata-rata hitung adalah sering disebut dengan istilah mean saja, merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan ukuran tendensi sentral atau nilai nilai pusat. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data pengamatan kemudian dibagi dengan banyaknya data. Yang biasa disebut rata-rata dalam kehidupan sehari-hari adalah rata-rata hitung. Nah, pernahkah Anda mendengar pernyataan ini misalnya berapa rata-rata nilai ulangan statistika di kelasmu? Sering kita mendengar berapa rata-rata nilai UAS.
rata-rata IPK dan sebagainya. Tinggi badan rata-rata mahasiswa kelas J dan 156 rata-rata berat tinggi badan, rata-rata berat badan, rata-rata umur dan lain sebagainya. Berapa keuntungan rata-rata yang diperoleh petani pada padi setiap musim dalam satu tahun? Ini adalah istilah rata-rata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita. Berapa jumlah kendaraan bermotor yang melintasi Jalan Jenderal Sudirman setiap menitnya? Ini rata-rata rata-rata. Nah, kita bahas MEAN. MEAN ada perhitungan rata-rata didapat dari jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyak-banyaknya data. Ini bisa dilakukan baik untuk data tunggal maupun data berkelompok. MEAN atau data tunggal eh perhitungan perhitungan rata-rata dengan X bar untuk data tunggal menggunakan rumus sebagai berikut. Eh, Rata-rata atau X bar adalah jumlah XI dibagi N. N itu adalah jumlah datanya. XI itu adalah penyumbang unsur variabel X-nya. Jadi contoh, usia 7 orang mahasiswa program studi sistem informasi adalah 19, 20, 18, 26, 21, 22, 23, 24. Berapakah rata-rata ketujuh orang mahasiswa tersebut? X bar atau MEAN adalah jumlah dari umur, semua umur tadi dijumlahkan 18 tambah 19 tambah 20 tambah 21 tambah 23 tambah 24 tambah 26 itu X jumlah XI-nya, jumlah frekuensinya dibagi jumlah data. Di sini ada jumlah datanya ada 7 orang mahasiswa. Berarti eh setelah dijumlahkan, kemudian kita bagi dengan 7 dapatlah rata-ratanya sekitar umurnya sekitar 21,57 tahun. Ini contoh kedua, seorang guru mengumpulkan nilai ujian matematika 10 orang siswa di kelasnya. Nilai tersebut sudah sesuai sebagai berikut. 72, 85, 90, 68, 75, 88, 95, 80, 70, dan 77. Hitunglah yang rata-rata nilai tersebut. Penyelesaiannya, jumlahkan semua nilainya dulu. 72 ditambah 5 ditambah 90 itu jumlahnya sekitar 800. Kemudian hitung MEAN dengan membagi total nilai dengan jumlah data. Jumlah datanya ada 10 mahasiswa, ada 10 siswa. Berarti 800 dibagi 10 adalah 80. Jadi MEAN atau rata-rata nilai ujian tersebut ada 80 poin. Nah, ini adalah MEAN data berkelompok. Perhitungan rata-rata X bar atau data berkelompok menggunakan rumus adalah X bar jumlah frekuensi dikali dengan jumlah eh, XI-nya dibagi jumlah frekuensinya. Nilai pengamatan diwakili dengan nilai tengah kelas. Frekuensi relatif tiap kelas interval dengan N adalah jumlah subjeknya. Nanti di sini kita akan mencari nilai tengah untuk masing-masing kelas. Ini yang contoh, hasil ujian mahasiswa SI yang berjumlah 50 orang telah diolah dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Berapakah nilai MIA dari data tersebut? Nah, di sini kita lihat. Pertama, ada berapa kelasnya yang ada di tabel ini? Ada 10 kelas. Berapa panjang intervalnya? 8, 8, 8, 49, 50, 51, 52. Ada 5 panjang intervalnya ada 5 angka. Yang masing-masing frekuensinya 2, 3, dan sebagainya. Pertama kali kita disuruh mencari nilai tengah. Nilai tengah dari kelas. Yaitu 48 ditambah 52 dibagi 2 dapatlah 50. 53 ditambah 57 dibagi 2 dapatnya 55. 58 ditambah 62 dapatlah 60. Itu nilai tengah dari masing-masing kelas. Kemudian nilai tengahnya itu dikalikan dengan frekuensinya. 50 dikali 2, 55 dikali 3, 60 dikali 5, 65 dikali 9, terus dikalikan. Jadi kalau dijumlahkan adalah di bawah N jumlah jumlah frekuensinya sama dengan jumlah data jumlah datanya ada 54 kemudian jumlah frekuensi dikali nilai tengah adalah 3.845. Jadi rata-rata nilai berkelompok untuk data ini adalah 3.845 dibagi 54 adalah 71,23. Jadi rata-rata hasil ujian masuk SI-nya untuk data berkelompok ini adalah sekitar 71,220. Ini contoh kedua. Sama eh ada 4 kelas, kemudian ada frekuensinya, kemudian kita disuruh cari nilai tengah untuk masing-masing kelas.
60 ditambah 9 dibagi 2 dapat 64,5, 70 ditambah 9 dibagi 2 dapat 7,5, 80 tambah 9 dibagi 2 adalah 84,5, 90 ditambah 9 dibagi 2 adalah 94,5. Jumlah frekuensi dikali niat tengahnya adalah 5 dikali 64,5, 8 dikali 74,5, 12 kali 8,5, 5 dikali 94,5. Dapatlah jumlahnya 24.2405. Karena frekuensinya data adalah 30, jadi 24,05 dibagi 30 adalah 80,17. Jadi rata-rata nilai ujiannya ada sekitar 80,17. Median merupakan nilai persis yang berada di tengah jika suatu angkatan data diurutkan. Dari nilai terkecil atau terendah sampai terbesar atau tertinggi atau sebaliknya. Perhitungan median juga menggunakan teknik yang berbeda antara data tak berkelompok atau tunggal dengan data berkelompok atau bergolong. Median data tunggal ada satu kelompok nilai yang telah diurutkan sebagai berikut: 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67. Untuk kelompok nilai ini tadi, mediannya adalah 64 karena persis berada di tengah kelompok data. Nah, yang nomor 2, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68. Nilai proses ada di tengah urutan tadi, nilainya di atas bukan lagi satu nilai tapi tambah menjadi dua nilai, yaitu 64 dan 65. Jadi medianya adalah 64 ditambah 65 dibagi 2 adalah 64,5. Untuk data berkelompok, kita menemukan rumus median adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kumulatifnya dibagi frekuensi median dikali C, interval, panjang intervalnya. Di rumusnya seperti ini. N adalah jumlah individu frekuensi, FME adalah frekuensi relatif kelas median, FK frekuensi relatif sebelum kelas yang dimaksud atau sebelum kelas median, TB ada tepi bawah, C adalah interval atau panjang panjang kelas interval. Panjang kelas. Ini kita masih menggunakan contoh yang tadi. Langkah pertama kita disuruh mencari namanya FK, kumulatif, frekuensi kumulatif. Dengan cara seperti ini. Frekuensinya kita membuat kolom baru namanya FK, frekuensi kumulatif. Dua, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 9, 19, 19 tambah 10, 9, terus 53 tambah 1 adalah 50, 54. Kemudian kita tentukan kelas median berdasarkan frekuensi dari setengah jumlah data. Jumlah data kita ada 54. 54 dibagi 2 setengahnya adalah 27. Karena data 27 ada di kelas kelima, itu masuk ke data nomor 29, maka kita tentukan kelas median adalah kelas kelima. Kita tentukan kelas median adalah kelas kelima. Karena 27 itu ada di dalam angka 29. Kemudian, setelah kita mendapatkan eh, kelas median, kemudian kita akan menghitung tepi bawah. Tepi bawah untuk kelas mediannya adalah 68. 68 dikurangi 0,5 adalah 67,5. Sedangkan interval C adalah BA, batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Berarti 72 dikurangi 68 ditambah 1 adalah 5. Lanjut. Nah, kemudian kita akan menentukan FK, frekuensi kumulatif kelas sebelum median. Di sini kelas frekuensi sebelum ini adalah 19. Ini FK kelas median, sedangkan FK sebelum kelas median adalah 19. Kemudian frekuensi kumulatif kelas mediannya adalah 10. Jadi kalau kita kalkulasi dalam rumus, TB adalah tepi bawah 67,5, 54 itu jumlah data dibagi 2 dikurang 19. Apa 19? Adalah nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median. Frekuensi kelas mediannya ada 10. Jadi jadi 67,5 ditambah 27,19 dibagi 10 dikali dengan 5. 5 itu adalah C atau panjang interval. Dapatlah 8 per 10 dikali 5 berarti 0,8 dikali 5 atau 4 berarti 67,5 tambah 4 atau 1,5. Jadi rata-rata nilai mediannya adalah 71,5. Nah, modus dapat dipahami dengan nilai yang sering muncul. Ada dalam satu kelompok atau nilai yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Modus data tunggal
Perhitungan modus untuk data tunggal menggunakan rumus seperti ini. Ada data X sampai 10. Modus adalah nilai yang sering muncul. Dari data ini bisa kita lihat nilai yang sering muncul adalah angka 5. Jadi modusnya adalah 5. Lebih mudah kalau untuk data tunggal. Kalau ini untuk data berkelompok. Dengan rumus modus adalah tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Apa tuh D? D adalah frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas sebelumnya. D2 frekuensi relatif kelas modus dikurangi frekuensi relatif kelas berikutnya. Tepi bawah dan panjang interval. Ini contoh. Kita masih menggunakan contoh-contoh yang tadi. Berapakah nilai modus dari data tersebut? Nah, di sini kita tentukan kelas modus dengan memilih kelas yang memiliki frekuensi relatif terbesar. Di sini ke frekuensi yang paling besar adalah 12. Jadi kita dapat kelas modusnya adalah kelas nomor 6 dengan frekuensinya 12 karena banyak datanya yang lebih banyak atau lebih besar. Kemudian kita tentukan tepi bawah nilai dari modus dari kelas 6. Berarti tepi bawahnya adalah 73 dikurang 0,5 berarti 72,5. Nah, kemudian kita akan menentukan panjang intervalnya adalah 77 dikurang 73 ditambah 1 adalah 5. Jadi panjang interval untuk kelas modus adalah 5. Kemudian kita tentukan nilai BI. Nilai D1 dengan menghitung selisih F1 kelas modus dengan nilai F1 kelas sebelumnya. D1 F modus dikurangi F1 modus dikurangi 1. F1 modus adalah 12, sedangkan sebelum modus adalah 10. Jadi D1-nya 2. Kemudian kita tentukan D2 dengan menghitung selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Kelas modus ada 12, sedangkan kelas frekuensi setelah kelas modus adalah 7. Jadi 12 kelas modus adalah 5. Jadi kita masuk dalam rumus. Modus adalah TMO, tapi bawah ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali dengan C. D1-nya tadi dapat angka 2, D2-nya kita dapat angka 5. Jadi D1 2 dibagi 2 ditambah 5, D1 ditambah D2 dikali 5. Dapatlah 2 per 7. 2 per 7 itu 0,29. 5 kali 0,29 adalah 1,43. Jadi 72,5 ditambah 1 berarti ada 7,9 atau kita berarti punya angka 74. Nah, eh, demikianlah materi kita tentang kelas tentang materi pemusatan data, modus dan media dan modus data tunggal dan data berkelompok. Selanjutnya silakan untuk berlatih mengerjakan tugas kelompok. Ini tugas kelompok satu. Ini soal latihan satu, soal latihan dua, soal latihan tiga, soal latihan empat, soal latihan satu lagi, soal latihan dua lagi, tiga lagi untuk mempertajam pemahaman mahasiswa tentang eh, materi dan ukuran pemusatan data. Cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Eh, Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.